Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, selamat pagi, salam sehat, salam antusias, salam sejahtera untuk kita semua. Bisa hadir di acara MPLS virtual hari yang kedua. Insya Allah mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya kita dapat menyelesaikan MPLS ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pada hari ini insya Allah yang akan memberikan materi, alhamdulillah pemateri sudah hadir di depan kita, yaitu Ibu Hesti Apriani SPD. Beliau akan memberikan materi pendidikan karakter. Ya, tolong disimak baik-baik, dicatat begitu ya, apabila nanti ada pertanyaan atau ada kuis ya, sehingga kita atau kalian bisa menjawab. Kepada Bu Hesti kami persilakan. Makan kesini lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya, selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Baik, materi yang akan diberikan mengenai pendidikan berkarakter. Yang pertama, pengertian pembangunan karakter. Pengertian membangun karakter atau character building adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti, insan manusia masyarakat sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua adalah tujuan pendidikan berkarakter, yaitu membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang, dinamis, berorientasi pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Adapun dimensi-dimensi karakter yang baik, 1. Karakter mulia, yang berarti individu tersebut memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai percaya diri, kritis, logis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, produktif, ramah, menghargai waktu, cinta keindahan, bersemangat, disiplin, jujur, tekun, ulet, dan gigih. Kemudian nilai karakter. Yang pertama adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, kemudian dalam hubungannya dengan diri sendiri atau personal, dan dalam hubungannya dengan sesama. Adapun sumber nilai pembangunan karakter, yang pertama adalah agama, kemudian Pancasila, budaya, dan yang keempat adalah tujuan pendidikan nasional. Nah, anak-anak, demikian ringkasan materi mengenai pendidikan berkarakter. Mudah-mudahan kita merupakan salah satu
manusia yang memiliki akhlak-akhlak mulia yang sudah dibahas tadi di dalamnya. Nah, apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Enggak, Aice. Alhamdulillah, untuk pemateri yang pertama ada pendidikan karakter ya. Nah, barangkali anak-anakku sekalian ada tanya jawab, silakan. Tapi satu orang dulu ya. Langsung satu orang bertanya, nanti langsung dijawab oleh pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan. Bahkan. Silakan dibuka mute-nya kalau ada pertanyaan. Ayo silakan bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Ya anak-anak silahkan apabila ada hal yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Hidup, Pak. Nah, silakan. Ada pertanyaan mengenai pendidikan karakter, ya. Harus Ini ada pertanyaan. sudah barang tentu yang namanya karakter itu memahami, hampir memahami ya. Tetapi ada hal yang memang penting di musyawarahkan atau ditanyakan, silakan. Karena memang karakter ini menunjukkan kepada apa namanya proses usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan atau dalam agamanya istilahnya akhlakul karimah ya. Nah, akhlakul karimah ini juga tidak semerta-merta datang menjadi bentuk sama, ini ada proses yang mana prosesnya sangat panjang sekali gitu ya. Tidak hanya ya kita berbicara akhlakul karimah atau karakter, tetapi di sini ada mungkin hal-hal yang memang dipelajari sebelumnya sehingga orang bisa disebutkan akhlak, punya akhlakul karimah, punya jiwa yang memang apa namanya tabiat sifat yang memang bagus. Tentunya di sini ditopang dengan pendidikan ya. Pendidikan baik pendidikan formal ataupun pendidikan keagamaan. Tentunya di sini perlu dan patut dan wajib kita mempelajari baik pendidikan agama atau pendidikan yang namanya non agama atau umum. Nah, ini manusia juga dalam hadis Rasulullah SAW sudah dijelaskan thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Setiap manusia, insan baik insan laki-laki dan perempuan wajib menggali, mencari, mempelajari ilmu sampai mana ila lahdi, sampai masuk ke liang lahat. Jadi selama manusia hidup, maka di sini adalah perlunya mempelajari dan belajar sehingga bisa membentuk. Kamu bisa bedakan di lapangan bagaimana orang yang belajar atau terpelajar dan bagaimana orang yang tidak terpelajar. Ini sudah sering kita temukan di masyarakat gitu ya. Di masyarakat mungkin di situ adalah ada pengaruhnya, hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan pendidikan keagamaan itu sangat luar biasa. Ya, oke, terima kasih. Itu silakan untuk ada pertanyaan kalian yang untuk bertanya ke pemateri, silakan. Ada pertanyaan? Pasti ada penambahan, silakan. Ya silahkan yang mau bertanya. Belajar untuk bertanya. Kalau tidak, ibu yang bertanya. Sudah semuanya takut ditanya. Silahkan anak-anak dipertanyakan hal-hal yang kurang dipahami.
Jangan sekedar mendengarkan, harus bertanya. Ayo silahkan. Febrianti mau bertanya, Maya, Raihan. Anak-anak belum banyak ini informasi. Ya, silahkan ditanyakan. Belum waktunya habis. Ranti, Devita, Alicia, Alia, Anggi, Maya juga ada, Irfan Apriyadi, ya, Abdul, Mutiara, Abdul Malik, ada Abdul Malik. oh, terangkan ini. Kalau waktunya nah, kalau begitu Ibu akan menambahkan. Ya, silakan Bu Esti, silakan. Mengenai pendidikan berkarakter ini. Sebelumnya kita juga harus paham apa itu pendidikan. Kemudian karakter itu seperti apa. Baik, mungkin ada yang tahu pengertian pendidikan itu sendiri apa? Silakan. Ayo. Atau karakter itu sendiri apa pengertiannya? Silakan. Barangkali Pak Ece mau membantu. Nah, Nah, atau yang lainnya silakan. Sebelum lebih jauh mengenai pendidikan berkarakter, tapi kita sendiri harus paham pendidikan itu apa dan karakter itu sendiri itu apa. Silakan yang mau mencoba menjelaskan. Maya, mungkin Maya, Febri, Raihan. Wah, ada ya rempe ini. Ayo anak-anak gimana? saking khususnya Bu. Saking khususnya Bu. Ya. Lanjutkan aja Bu, lanjutkan aja Bu. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, pengertian pembangunan karakter. Jadi membangun karakter atau karakter building itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Karena selain didikan dari sekolah, juga didikan dari orang tua atau di rumah, itu akan berdampak besar. Nah, dari itu, upaya-upaya apa saja supaya kita sebagai manusia yang berkarakter. Dan salah satunya tadi dijelaskan memiliki sifat-sifat terpuji seperti jujur, tanggung jawab, dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus kita pupuk sedini mungkin. Apalagi kalian sekarang sudah menginjak SMA, yang seharusnya sifat-sifat tersebut sudah dimiliki. Namun pada saat ini dan dalam kehidupan kita saat ini masih perlu diperbaiki. Jangankan siswa, ya guru-guru pun sama selalu ingin lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, dengan adanya pendidikan berkarakter ini, kalian dituntut untuk belajar bukan hanya pintar dan cerdas, tetapi memiliki watak-watak mulia. Karena pendidikan yang dilandaskan oleh infak. Nah, bagaimana penjelasannya? Bisa dipahami atau ada yang ditanyakan sampai segitu? Halo? Ya rempling. Gimana? Ayo, harusnya ada tanggapan, ada komentar, jangan hanya mendengarkan.
harus lebih aktif. Silakan. Anggi mau menambahkan, Alicia. Ya, gimana Pak Eke? Ya, alhamdulillah. Ya Allah, tetap mengerti ya, Bu ya. Saya sedikit menambahkan ya, Bu ya. Slide yang tebal, yang 7, Om. Nah, ya. Itu kan apa namanya, kita lihat dari sumber nilai pembangunan karakter ya. Nah, ini adalah yang pertama adalah agama. Itu jelas agama menjadi fondasi atau dasar untuk seseorang supaya dia mendapatkan sifat yang terpuji atau akhlakul karimah. Yang kedua Pancasila. Pancasila itu ya dengan memahami apa namanya Pancasila itu sehingga ada kecintaannya manusia atau insan kepada negaranya. Tentunya di sini kolaborasi agama dengan Pancasila ini adalah sesuatu yang memang harus ya. Seorang yang cipta NKRI itu juga tidak hanya memahami Pancasila, tapi agama pun, karena Pancasila dirumuskan oleh para kiai, para ulama terdahulu, sehingga Pancasila sampai saat ini gitu ya masih berdiri kokoh, tidak ada perubahan. Karena yang membangun adalah dulu para kiai, para ulama, para guru bangsa, sehingga Pancasila sampai saat ini tidak tidak berubah. Kemudian budaya juga mempengaruhi budaya pembelajaran tentunya di sini. Agama, Pancasila dan budaya. Budaya bisa disebut baik sesuai dengan agama dan Pancasila tentunya. Ini adalah jelas yang memahami tentang agama dan Pancasila. Kemudian tujuan pendidikan nasional itu ada dalam rambu-rambu perundang-undangan ya pasti ya. Ini Bu Esti mungkin tadi sudah dijelaskan, tetapi saya menjelaskan sedikit untuk langkah-langkah atau nilai pembangunan karakter itu sendiri. Begitu Bu Esti, terima kasih. Terima kasih Bu Esti. Slide yang berapa nih? Setengah jam lagi kan? Baik ya lah kemudian. Ya, kesimpulan katanya. Udah boleh ya? Mbak Esti, silakan masuk lagi. Silakan masuk lagi Bu Esti. Itu mute-nya masih tidak terdengar Bu Esti. Mute-nya masih silang Bu Esti. Ya. Oh, saya enak. Bu Esti simpulkan aja Bu Esti, terima kasih ya. Silakan. Masih banyak waktunya ini. Yang Ibu harapkan adalah pertanyaan. Tapi kalau misalkan belum ada pertanyaan, kita simpulkan saja ya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi pendidikan berkarakter yang sudah tadi dibahas, yang pertama pengertian pembangunan karakter, tadi juga dibahas tujuan pendidikan berkarakter dan dimensi-dimensi karakter yang baik seperti karakter mulia, nilai karakter, dan sumber nilai pembangunan karakter yang terdiri dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Jadi yang diharapkan dari pendidikan karakter ini bukan saja cerdas IQ-nya, tapi budi pekerti dan akhlaknya juga baik, kemudian kreatif, inovatif. Jadi yang diharapkan tidak hanya cerdas, tapi karakternya juga berakhlak mulia. Jadi dengan adanya pengembangan pendidikan berkarakter ini, mudah-mudahan kalian
menjadi siswa-siswi yang tidak mengabaikan intak. Jadi istilahnya teu pintar kablinger tuh. Gitu. Jadi langkah kita ke depan harus diiringi dengan akhlak mulia supaya tidak salah jalan, agar kita tetap terlindungi dari hal-hal yang negatif. Maka dari itu, jangan lupa untuk mendirikan sholat yang 5 waktu, karena itu merupakan tiangnya agama, dan termasuk sumber nilai pembangunan karakter juga di dalamnya. Kemudian jangan lupa dengan Pancasila dasar negara kita, dan jangan pernah meninggalkan budaya yang kita miliki, yang sekarang sudah hampir punah. Dan kemudian tujuan pendidikan nasional, semoga kalian bisa berusaha mengaplikasikan materi ini di kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian, Pak Ece. Ya, Mohon siap. maaf apabila ada kekurangan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Terima kasih, barangkali ada lagi. Karena tidak ada yang bertanya, jadi tidak ada tantangan. Interaktif ya. Jadi nanti masih para rakem gitu ya. Ini Bu mau nanya Bu. Ya. Oh, silakan mau nanya. Abdul. Maksud dari dimensi karakter yang baik Bu, maksudnya apa Bu? Dimensi karakter yang baik jelas adalah hal-hal yang tadi. Berakhlak mulia, tanggung jawab, disiplin, ya, tepat waktu, tidak mengingkari janji. Nah, hubungannya dengan kalian sebagai pelajar pada saat ini. Nah, kaitannya dengan kalian sebagai pelajar saat ini adalah ketika ada tugas tolong dikerjakan tepat waktu. Kemudian tanggung jawab, disiplin. Jangan sampai karena sekarang pembelajarannya daring hanya absen saja tapi tugasnya tidak disetorkan. Nah, itu salah satu contoh tidak menjunjung tinggi karakter yang baik. Mana Abdul, dipahami tidak? Kumaha Abdul? Terima kasih katanya Bu. Ya. Oh iya. Sama-sama. Itu si broken itu. Oh. Ada yang lain? Pertanyaan yang lainnya barangkali. Raihan, Devita. Pertanyaan yang lainnya? Sebelum materi yang kedua, Bu Hesti, terima kasih nanti ya. Setelah Bu Hesti menutup, nanti kami akan putarkan video lagi. Iya. Ya, silakan Bu Hesti. Ya, silakan, ada pertanyaan yang lainnya? Yang Brox. Nah itu. Suaranya dari HP aja ya. Tapi aba-aba dulu. Yang lainnya silakan, ada yang bertanya atau cukup sekian? Untuk karakter tangguh itu. Gimana, cukup? Cukup sudah, cukup Bu. Iya, makasih. Terima kasih Bu Hesti kepada Raub yang sudah bertanya. Kita menonton video lagi ya, satu lagi ya. Ya. Satu lagi ya. Terima kasih kepada pemateri yang pertama, Bu Hesti Apriani SPD yang telah memberikan materi pendidikan karakter. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua
untuk anak-anakku sekalian bisa paling tidak ada rangkuman ya untuk dibawa dan dihafalkan, diaplikasikan dalam sehari-hari. Baik, untuk operator silakan untuk memutar videonya. Gotcha. Want to see you do the death crawl again? Except I want to see your absolute best. What? You want me to go to the 30? I can go to the 50. 50? I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. Why? I want you to put a certain feel for it. Jeremy, get on his back. Okay. Tight hold, Jeremy. All right. Give me these off the ground. Just your hands and feet. There you go. A little bit left. There you go. Show me good effort. Now we Brock. Keep coming. There you go. Start. Move it left. Move it left. There you go, Brock. Straight. I said, Brock. I said, out of the 20, get the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more to you than that. What are you doing? That's right. You gotta keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Very best. You're very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. That's it. Very best. Very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. Keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. It hurts. Don't quit on me. You're very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. Why not straight? You negotiate with your buddies to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going. You hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. Do not quit on me. You keep going. I know. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. It's like a bird. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, don't quit. Keep going. Keep going. No, Brock Kelly, you don't quit on me. No, you keep going. You keep going. No, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me your. You can. You can. I'm more. I'm more. Come on. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on. 2 more. 1 more. You're in the end zone. You are the most influential player on this team. If you walk around defeated, so will they. Don't tell me you can't give me more than what I've been seeing. You just carried a 140-pound man across this whole field on your arm. Brock, I need you. God's gifted you with the ability of leadership. Coach, can I count on you? Yes. Coach? What is it, Jeremy? I want 160.
Ya, terima kasih. Tadi sudah melihat bagaimana video yang ditayangkan, gitu ya. Artinya manusia mau berusaha untuk merubah, ya, merubah kemampuannya sehingga dia merasa tidak mampu dan dianggap kurang mampu. Tetapi pada kenyataannya dengan support dari coach-nya adalah sehingga dia bisa mampu untuk ke ujung lapangan. Dalam hidup juga sama, dalam belajar juga sama. Kita jangan merasa bahwa kita nggak bisa. Jangan merasa bahwa dari kecil. Jangan merasa bahwa kita itu kurang pandang oleh orang lain. Tetapi galilah dalam diri kita itu mempunyai dorongan, mempunyai keinginan supaya kita bisa merubah dalam kehidupan sehari-hari. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah seseorang. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau dia atau kaum sendiri tidak mau merubah dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Itu kesimpulan dari video yang kita lihat tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada Bu Esti yang sudah hadir pada hari ini, pada pagi hari ini, dan kita sambung ke pemateri yang kedua. Sudah hadir Bu Heni Gusnaini SP, barangkali sudah hadir, sudah masuk, ya. Kami persilahkan. Materi yang kedua, insya Allah menumbuhkan sikap bela negara dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Insya Allah itu akan disampaikan oleh Ibu Heni yang terhormat, Ibu Heni Gusnaini SP. Beliau adalah pengajar atau guru bahasa Inggris, ya. Oke, selamat pagi, salam sehat, salam antusias buat Bu Heni yang alhamdulillah sudah nampak di layar pemateri yang kedua. Silakan anak-anakku untuk menyimak, ya, apa-apa yang disampaikan oleh pemateri yang kedua ini adalah Bu Heni Gusnaini SP. Padanya kami persilahkan. Menumbuhkan sikap, materinya adalah menumbuhkan sikap bela negara. Silakan Bu Hen, dibuka mute-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul meskipun via Zoom. Sebentar ya. Sebentar. Kelihatan wajah. Sama siswa. Sama ibu. Nggak tahu deh. Ya, apa kabar semuanya? Ibu mau dengar dulu dari semua siswa baru ini nih. Mau dengar suaranya, lalu mau lihat wajahnya, coba dilihatin dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah alamin. Untuk yang belum pernah ketemu dengan Ibu atau karena ya kita baru ketemu di sini ya. Perkenalkan, nama Ibu Heni Gusnaini. Ibu mengajar bahasa Inggris di sini ya. Nah, supaya kalian tidak ngantuk nih, ketika Ibu bilang hai, kalian jawab hello, bisa nggak?
Coba di unmute dulu. Hai. Halo. Saya. Hello. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Oh iya, masih nyambung ya. Masih ada di sini jiwa raganya. Jangan sampai ketika kamera dimatikan kalian juga ikut tidur ya. Jangan. Terus menyimak ya. Nah, materi saat ini Ibu akan menyampaikan tentang menumbuhkan kesadaran dan sikap bela negara. Berikutnya, coba mau lihat slide berikutnya. Nah, Ini sudah siap berarti. Dari kamera Ya, jadi jadi kita lihat dulu apa itu definisi bela negara. Kalian bisa melihat slide-nya? Bela negara merupakan sikap dan perilaku negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan didasari rasa cinta terhadap negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ya definisi dari bela negara, yaitu sikap mau berkorban, mau mau berkorban untuk negaranya ya, dan mau mencurahkan segala apa yang dia punya untuk kelangsungan negaranya. Itu adalah sikap bela negara. Seperti kalian membela negara kita, mempertahankan negara kita misalnya dari serangan negara lain. Nah, mungkin itu pekerjaannya militer ya. Tapi sebenarnya kalian juga bisa melakukannya. Misalnya ikut memberikan pembelaan lewat sosmed. Sekarang kan kita lagi musimnya sosmed ya. Kalian bisa mengutarakan pikiran-pikiran kalian tentang negara sendiri. Kalau misal ada serangan itu kan tidak berupa roket saja ya, tidak harus berupa senjata saja, bisa juga berupa kata-kata yang mendiskriminasikan negara kita, mendeskripsikan melemahkan negara kita. Kalian juga bisa menyerang balik dengan kata-kata lagi ya. Apalagi kalian kan suka bersosmed. Kalian suka bersosmed tidak? Ayo jawab, suka bersosmed tidak? Suka. Kadang-kadang apa coba? Kalian pernah nggak ngobrol misalnya dengan orang luar, lalu dia kayak kata-kata itu nyerang gimana gitu, kayak ngebully negara kalian, pernah nggak ngobrol sama orang? Pernah? Oh, Robi ya? Siapa ini tadi yang ngomong? Nah, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian bersosmed lalu tiba-tiba ada orang yang ngebully negara kalian? Itu suatu serangan apa bukan ya? Kira-kira menurut kalian? Itu suatu serangan bukan ke negara kalau seperti itu? Itu suatu penghinaan atau apa coba? Kira-kira apa ya? Penghinaan ya? penghinaan terhadap negara. Nah, bagus. Kira-kira kalian kalau di sosmed dulu ada orang yang begitu ke negara kalian, apa dibiarkan saja? Mau digimanakan coba Abdul? Lebih baik kita bertindak daripada diam. Jadi bertindak dalam arti di sini karena kita bersosmed dalam bentuk tulisan, berarti kalian mengutarakan apa? Pendapat kalian ya. Oke, yang benar diklarifikasi, tidak seperti itu. Karena bagaimanapun kalau sosmed kan semua orang baca ya, semua orang lihat. Oke. Silahkan, let's go to the next slide. Kita lihat. Nah, mengapa negara perlu dibela? Ada yang tahu nggak? Kenapa ya negara perlu dibela? Apa antep baik gitu? Ya udahlah, biarinlah. Soalnya udah ada polisi, udah ada tentara, udah ada presiden, ngapain juga saya bela-bela? Benar nggak gitu? Kalau prinsip kayak gitu benar nggak kira-kira? Oke, ada yang tahu kenapa negara perlu dibela? Negara karena
tercinta tanah air kita. Bagus. Tempat Ya, kita. itu jiwa nasionalisme Abdul itu sangat kelihatan sekali ya. Bagus, bagus. Ya, kita lihat slide berikutnya. Let's go to the next slide. Kenapa ya kita harus bela negara? Nih, jawabannya ada di sini ternyata. Kalau kalian mau nambahin boleh. Nah, satu, sebagai bentuk pertahanan ya seperti tadi ya, setiap warga negara wajib mempertahankan negaranya supaya kelangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara. Ya. Setuju tidak anak-anak seperti itu? Ya, harus setuju ya. Ya, wajib. Kita wajib loh mempertahankan negara. Siapa lagi yang akan mempertahankan negara kita kalau bukan warganya sendiri, gitu kan? Lalu kita lihat berikutnya. Nah, yang kedua jawabannya adalah sejarah perjuangan. Kalian tahu kan, tiap negara pasti punya sejarahnya. Sudah tahu kalian sejarah Indonesia kenapa bisa terbentuk? Kenapa kok kita bisa merdeka? Sudah tahu sejarahnya? Ya, biar tidak ngantuk, Ibu jawab tanya terus nih. Udah tahu? Sudah pernah baca bagaimana Indonesia merdeka? Karena perjuangan, Ibu. Iya, ya tidak ada satu negara pun yang tidak berjuang untuk mencapai kemerdekaan, termasuk kita ya. Nah, sejarah perjuangan. Jadi kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia untuk mendirikan NKRI tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan hadiah atau pemberian dari negara lain. Jadi kalian jangan menganggap ini mah kan karena dari Amerika misalnya atau karena Jepangnya dibom. Itu sangat salah sekali ya kalau kalian baca sejarah ya. Karena setelah Indonesia merdeka tahun 45 Belanda ternyata datang lagi loh untuk kita. Ada yang pernah dengar? Nih tentang sejarahnya. Ternyata Belanda itu datang lagi yang namanya agresi militer ya. Yang diboncengi ya Inggris, diboncengi Belanda. Dia tuh mau nyerang lagi loh ke kita setelah kita dinyatakan merdeka. Nah, artinya jangan sampai kalian ngira kita merdeka karena hadiah dari negara lain. Itu salah sekali. Salah tidak? Salah sekali, ya. Karena kita setelah merdeka pun, setelah tahun 1945, kita masih tetap harus berjuang. Kenapa? Karena Belanda masih pengen merebut Indonesia, ya. Setelah Jepang kalah karena dibom. Oke, tetapi hasilnya, jadi bukan hadiah atau pemberian dari negara lain, tetapi hasil perjuangan yang panjang dan pengorbanan yang banyak, baik harta maupun nyawa, sehingga setiap warga negara wajib ikut membela negaranya jika negara membutuhkan, ya, jika negara membutuhkan. Ya, kalian siap nih bela negara nih, baik harta maupun nyawa. Berat sekali ya. Siap? Siap. Nyawa, aku Ibu sadis banget sih, aku nyawa gimana udah mah satu gitu ya. Atau harta, Ibu udah aku mah harta satu-satunya, atau udah gimana ya kalau diserahkan ke negara. Kalian nggak usah begitu ya. Kalian berjuangnya apa nih sekarang kalau bela negaranya? Dengan belajar, dengan cara belajar tunggu. Iya, mengisi kemerdekaan kalian itu tidak bambu runcing sekarang. Nah, itu dengan belajar, ya, iya, menghormati orang tua, bersungguh-sungguh dalam segala hal, ya, itu mengisi bela negara. Itu bisa juga sebuah bela negara ya. Kemudian yang ketiga jawabannya, ada aspek hukum yang berlaku. Warga negara wajib membela negara karena berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tuh, ternyata ada loh di Undang-Undang Dasarnya ya, bahwa kita itu punya hak dan kita juga berkewajiban untuk ikut dalam pembelaan negara. Jadi sudah punya hak juga wajib. Nah, itulah ya.
Oke, silahkan let's go to the next slide. Oke, nah siapa yang berkewajiban membela negara? Oke, kita lihat ya. Apakah cuma polisi? Apakah cuma tentara saja? Militer-militer? Kita lihat siapa yang berkewajiban. Siapa Berdasar. Ya, gimana? Nah, komponen oke. Kok seluruh komponen warga negara ya? Oke, good, bagus. seluruh komponen warga negara. Ya, oke, kita lihat ya. Siapa yang berkewajiban membela negara? Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Itu tadi sudah dibahas ya. Jadi kalian juga punya hak, kalian juga berkewajiban. Jangan cuma udah ada polisi lah, atau karena sudah ada tentara nggak apa-apalah saya diam. Nah, itu jangan seperti itu. Karena kita semua berhak dan wajib. Lalu menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tuh, kita juga punya hak dan kita juga wajib dalam usaha pertahanan. Makanya kalian pernah nggak lihat kalau dulu ada istilah hansip? Tahu nggak? Sekarang masih ada nggak hansip? Hansip? Ada yang pernah dengar hansip? Bukan anak tahun 90-an. Jadi tahu hansip, kalian kan era milenial ya. Lahirnya tahun 2000-an lah gitu. Masih ada nggak ya hansip? Adanya Oh, ada. Oke. Singkatan dari apa hansip? Pertahanan sipil. Bentar. Siapa itu yang jawab? Ada tulisannya alamat Bekam ini ya. Siapa itu? Nah, ya. Oke, good. Bagus ya. Nah, itu sipil itu kan warga ya, bukan militer. Ternyata kita juga punya kewajiban dan hak juga untuk mempertahankan. Contohnya di masyarakat kita aja, di lingkungan ada hansip ya, ada satpam juga, meskipun di lingkungan kecil cuma segelintir komplek misalnya atau segelintir tempat, itu juga untuk mempertahankan keamanan juga ya. Oke, next kita lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, ini tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh TNI maupun komponen seluruh bangsa. Jadi Undang-Undang Nomor 3 ini telah mengatur tata caranya gimana pertahanan negara yang dilakukan oleh TNI maupun seluruh komponen negara. Jadi ada peraturannya ya, tidak sembarangan caranya gimana. Oke, kita lihat next. Lalu bagaimana cara yang benar untuk membela negara? Ternyata ada dua hal cara yang benar ya, yaitu secara fisik. Oh, fisik? Secara kasat, secara fisik ya. Nah, berdasarkan ya, gimana? Nah, 2002. Ya, oke. Di-unmute dulu ya kalau ini. Kalau tidak, nanti kalau kita Ibu tanya lagi boleh ini lagi ya, dibuka lagi mic-nya. Oke, ya, Ibu baca dulu. Jadi cara yang benar untuk membela negara secara fisik adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, sistem pertahanan semesta dilakukan oleh rakyat terlatih atau ratih ya, berfungsi ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat di saat negara damai, dan perlawanan rakyat di saat negara perang. Alhamdulillah sekali, kita sekarang sedang dalam kondisi bagaimana sekarang? Kondisi damai apa kondisi perang? Nah, alhamdulillah Perang. kita sedang Perang, Bu. Oh, perang dengan apa?
Perang dengan apa nih? Ya, secara fisik kita sedang tidak perang ya. Ya, secara fisik kita sedang tidak perang, alhamdulillah ya. Tapi kita bahas secara non fisik. Nah, jadi kita sedang dalam kondisi damai. Nah, oke. Jadi itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bagaimana perlindungan itu terhadap negara dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai negaranya ya. Oke, kita lihat secara non fisik. Yaitu dengan menghargai perbedaan pendapat dalam berdemokrasi. Perbedaan pendapat dalam demokrasi itu harus ya. Namanya juga demokrasi pasti kita beda-beda. Seperti kita pemilu, itu kan beda ya. Ada yang milih A, ada yang milih B, tapi jangan sampai kita saling gontok-gontokan, saling hina ya, saling mencibir. Misalnya yang satu suka sama politik ini, yang satu suka sama partai ini, jangan sampai begitu. Jadikanlah perbedaan sebagai sebuah sebuah warna bagi kehidupan berbangsa kita ya. Bayangkan kalau warna cuma satu, putih aja atau merah aja, itu kan enggak elok dipandang gitu ya. Jadi dengan menghargai perbedaan pendapat dalam berdemokrasi, cinta tanah air. Nah, ini bela negara. Kalian cinta nggak tanah air kalian? Ayo, jangan sampai tertidur. Cinta tanah air kalian? Alhamdulillah. Cinta sama ibu bapak kalian? Cinta. Cinta sama guru kalian di bangsa? Cinta. Aduh, alhamdulillah ya. Oke. Lalu berkarya. Nah, kalian ibu yakin kalian pasti bisa melakukan sesuatu, menghasilkan karya ya. Nah, berkarya itu adalah contoh dari bela negara secara non fisik. Kalian berkarya bisa melukis misalnya ya, lalu bisa membuat apa gitu ya, hasil karya seni yang bisa dijual ataupun yang bisa mengharumkan nama bangsa, itu bagus. Atau kalian bisa menari, bisa, ibu saya mah bisanya berjoget di TikTok. Nah, kalau itu tapi mengharumkan nama bangsa sih bagus ya. Jangan sampai berjoget yang tidak ada faedahnya atau unfaedah. Nah, itu berkarya tapi yang faedah ya. Jangan yang unfaedah. Sekarang kan banyak tuh karya-karya unfaedah. Seperti apa ya? Ya TikTok bagus ya, itu aplikasi yang sangat bagus TikTok itu. Cuma kita sebagai pengguna atau kalian, karena saya nggak menggunakan ya, kalian sebagai pengguna harus menggunakannya dengan secara bijak. Kalian boleh meng-share karya-karya kalian ke TikTok, tapi yang bagus ya, jangan sampai ada anak seumuran kalian dilindas truk hanya karena konten ya truk dihalangan gitu ya, aduh ya Allah itu mati konyol ya kalau meninggal, kalau sampai cacat juga, aduh astagfirullah ya, itu karya yang aneh, dia cuma mau viral tapi unfaedah begitu. Jangan sampai buat karya-karya yang seperti itu. Paham maksud ibu ya? Ya. Unfaedah. Iya, unfaedah itu yang tidak tidak bermanfaat buat kalian maupun lingkungan kalian, malah membawa citra negatif pada kalian maupun lingkungan kalian. Itu yang namanya unfaedah. Oke, lalu sadar dan taat hukum atau undang-undang. Belum. Sadar dan taat hukum atau undang-undang. Jadi kalian itu harus sadar dan taat hukum. Kalau kalian belum, contoh nih, sadar dan taat hukum kayak gimana? Coba ibu mau tahu contohnya. Kalian aja. Coba. Siapa yang sadar dan taat hukum di sini? Ada yang punya motor? Atau punya motor mama? Ada ya. Nah, lalu kalian belum punya SIM. Terus kalian jalan-jalan tengah kota. Jalan-jalan aja sama teman. Tanpa SIM, nggak pakai helm, nggak pakai masker ya. Nggak punya pacar lagi. Punya pacar lagi saya. Aduh, udahlah itu mah parah lah. Ya. Nah, itu artinya nggak ada ojek, becek lagi ya. Nah, jadi kalian itu
tidak sadar hukum kalau gitu ya. Yang sadar hukum itu yang gimana? Kalau kalian pakai motor yang gimana coba? Kalau Kayak kita Abi, Bu. masa Helm. tunggu dulu sampai punya SIM, ya. Baru kalian boleh jalan-jalan pakai motor ya. Karena SIM itu ada aturannya, ada umurnya. Jangan sampai kalian, baiklah, udah saya mah lebih ahli dari emak-emak lah, nggak usah diomongin SIM, meskipun saya baru 15 tahun. Nah, jangan sampai gitu ya. Tetap, meskipun kalian jago, meskipun kalian hebat motor-motoran, jangan sampai kalian memakainya sebelum punya SIM. Karena kalian hidup di Indonesia, Indonesia adalah negara hukum, dan kalian harus sadar dan taat pada pada hukum. Nah, itu baru siswa bunga bangsa yang baik, ya. Oke, sekarang menguatkan mental dan spiritual sesuai dengan agama masing-masing. Jadi kalian juga harus punya mental kuat, harus punya jiwa spiritual juga ya. Karena kita kan negara Pancasila adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalian harus percaya pada Tuhan sesuai dengan agama masing-masing. Mental juga harus kuat. Jangan sampai ketika main game, lalu gamenya kalah. Iya, mental kena, HP dirusak. Nah itu nggak kuat mentalnya ya. Dibandingkan HP nanti mental di emak, mental di HP. Jangan sampai ada yang kayak gitu. Kalau nggak dibanting, layar nggak Cirut pan, dibabak. Bu. Iya, jangan. Itu artinya mental kalian belum kuat. Kalau cuma gara-gara gara-gara belum dapat diamond di game kan, kita sebenarnya HP dirusak-rusak gitu. Nah, jangan sampai kayak ya, mental kalian harus kuat. Spiritual juga. Ingat, kita adalah makhluk beragama, kita bukan makhluk ateis yang tidak percaya Tuhan. Jadi jalankanlah agama kalian ya sesuai dengan aturannya masing-masing ya. Itu namanya spiritual. Oke, next. Oke, lalu apa saja bentuk penyelenggaraan bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita lihat penerapannya di kehidupan sehari-hari ya. 1, ini ada 4 poin di sini. Pendidikan kewarganegaraan. Jadi bentuk bela negara di kehidupan sehari-hari juga bisa dilihat dari pendidikan kewarganegaraan. Kan alhamdulillah ya, belajar di sini kalian pasti belajar PKN, pendidikan kewarganegaraan. Nanti kalian belajar dengan tekun, dalami ilmu itu ya. Nanti ketemu dengan Bu Mira, kalian akan belajar pendidikan kewarganegaraan. Kalian kan paham ya. Lalu yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran. Nah, kalau ini khusus untuk yang militer, ya, untuk kemiliteran. Karena di Indonesia itu kan tidak ada wajib militer ya, seperti di Korea atau di Mesir. Nah, berarti ini khusus untuk TNI sebenarnya. Lalu pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. Oke, ini khusus untuk para prajurit TNI dan Polri. Nah, dan keempat, bentuk penyelenggaraan bela negaranya adalah pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, yaitu pengabdian sesuai profesi. Nah, ini nih yang nyambung dengan kalian ya, yang nyambung dengan ibu juga, karena kita bukan anggota kemiliteran. Nah, misal kalau kamu belajar, maka upaya bela negara yang bisa kamu lakukan adalah belajar dengan kesungguhan. Nah, itu nyambung kan? Nah, berarti kalian harus benar-benar tekun dalam belajar, meskipun itu lewat PJJ ya. Berdoa saja semoga pandemi cepat berlalu. Oke, next kita lihat. Oh, thank you. Ternyata ini sudah berakhir ya slide untuk ini ya. Terima kasih, slide untuk ini sudah berakhir ternyata. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab apa gimana sekarang? Bapak host. Lanjut dulu aja, Bu. Lanjut dulu. Next slide apa gimana? Lanjut. Ada nanti foto kedua. Slide 2. Yes. Oke. Yes. Nah, ternyata Ibu punya 2 slide di sini ya. Kalian jangan sampai tidur. Coba bilang hai.
Halo. Oke, masih nyambung. Halo. Hai. Hai, hai, hai. Hai. Ah, ini nih, ngelamun nih, nih. Hai, hai, hai. Halo, halo. Halo. Alright, gitu dong. Halo, halo, halo. 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 Hai. Halo, halo, halo. Hai. Hai. Ada yang jawab. Oke, ya, jangan tidur ya. Malam masih lama, ayo. Kita next slide. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, kita lihat slide-nya. Lihat nggak kalian? Bisa ngelihat Iya. tulisannya? Kalau tidak bisa, ibu baca lagi nih. Nah, kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nah, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak apa beda patriotisme dan nasionalisme? Kalian pernah dengar nggak apa itu patriotisme? Apa ya patriotisme ya? Dengar Bu, patriotisme, nasionalisme juga dengar, tapi apa ya bedanya ya? Nah, coba sekilas saja apa ya kira-kira ya bedanya apa ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Ya, jadi patriotisme itu sikap yang berani, pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, jadi patriotisme itu adalah jiwa kepahlawanan ya. Nah, artinya orang-orang atau pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita itu mempunyai rasa patriotisme yang tinggi. Karena mereka rela berkorban. Nah, itu kata kunci dari patriotisme itu adalah rela berkorban. Mau jiwa, mau raga, mau harta. Dia sudah tidak memikirkan hal itu. Yang penting dia ingin mencurahkan bentuk cintanya terhadap tanah air dengan berkorban untuk tanah airnya, untuk negaranya. Itu adalah patriotisme. Ya, jadi apa kata kunci patriotisme? Ada yang dengar tadi? Kata kuncinya aja, nggak usah banyak-banyak. Apa kata kunci patriotisme? Apa coba? Masih ingat nggak kata kuncinya apa patriotisme? Yaitu rela Berkorban. Berkorban untuk tanah air. Itu. Berkorban. Nah, betul Abdul Malik. Siap. Nah, hebat ya. Kasip. Jadi itu kata kunci patriotisme adalah rela berkorban. Jadi kalian pun, aku rela kuotaku habis demi belajar. Karena belajar juga adalah mengisi kemerdekaan. Ada nggak yang begitu? Rela berkorban kuotanya habis demi belajar lewat ujung. Nah, kalian ini, kalian adalah patriotis, jiwa patriotisme kalian ini alhamdulillah tinggi ya. Karena kalian rela duduk bermanis-manis, cantik di sini, mengorbankan waktunya untuk Zoom, untuk menambah pengetahuan kalian, untuk mengikuti MPLS ini. Ini juga bentuk jiwa patriotisme. Kalian rela berkorban waktu, berkorban kuota ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali ya. Oke, sekarang apa itu nasionalisme? Ada yang tahu nasionalisme? Ada yang tahu apa nasionalisme? Aku tahu, Bu. Ya, Maya ya? Siapa Rizka? Maya, Bu. Apa Maya? Nasionalisme? Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung makna kesatuan
cinta tanah air memiliki rasa kebangsaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Iya, 100. Alhamdulillah, Maya bagus ya. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan tidak? Itu nasionalisme. Silahkan. Pokoknya ibu kasih pulsa tapi dari mamahnya ya. Sama Nanti nggak Bu dikasih kalau pulsa. Oke Abdul, gimana Dul? nasionalisme sama persatuan sama atau beda Bu? Nasionalisme. Nah, jadi nasionalisme itu adalah sikap cinta tanah air atau bangsa. Maka dengan sikap cinta kita kepada bangsa akan terwujudlah persatuan, gitu ya. Karena kita tidak akan ngebeda-bedakan orang, tidak akan ngebeda-bedakan suku bangsa, karena kita nganggap tanah air itu kan satu, gitu. Tanah air itu kan Indonesia. Mau dia orang Jawa, mau dia orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Papua, Aceh, semua itu sama. Karena kalian sudah disatukan dengan, sudah punya sikap cinta tanah air. Kalian nggak peduli dia orang mana, kalian nggak peduli dia suku apa, kalian nggak peduli dia agama apa. Selama dia orang Indonesia, kalian merasa berarti itu akan menemukan rasa persatuan. Ya, jadi nasionalisme bisa menumbuhkan rasa persatuan, gitu ya Abdul ya. Oke, next slide. Kita lihat next slide ya. Tunggu ya, kita lihat next slide. Nah, nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara adalah 1. Cinta tanah air. Nah, itu kata Ibu ya. Nasionalisme itu cinta tanah air. Yaitu kita wujudkan dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita gitu. Jadi kita harus tahu sejarah. Alhamdulillah ya. Kalian meneruskan ke SMA, artinya kalian juga bisa ketemu dengan pelajaran sejarah. Kalian akan lebih mendalami lagi apa itu sejarah bangsa Indonesia ya. Dan mudah-mudahan itu bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kalian. Kemudian, melestarikan budaya. Nah, alhamdulillah juga dengan melestarikan budaya kalian dengan ikut gabung dengan SMA Bunga Bangsa, kalian juga bisa mempelajari tentang budaya-budaya lewat pelajaran atau lewat ketemu dengan orang-orang yang berbeda di sini. Ya, atau lewat nah, jadi melestarikan budaya yang ada, khususnya kalian yang hidup di sini, di Jawa Barat atau di sini, di Bandung, kalian bisa melestarikan budaya sendiri. Misalnya kalau orang Sunda punya kebudayaan apa, misalnya jaipongan atau tari-tarian, kalian bisa ikut melestarikannya. Apakah kalian harus ikut menari? Tentu tidak ya, cukup dengan kalian menyukainya, kalian men-share-nya, misalnya di sosmed kalian sehingga orang-orang di luar juga tahu. Itu juga adalah bentuk melestarikan. Nggak usah kalian ikut bisa menari. Ya. Kemudian menjaga lingkungan kita. Nah, menjaga lingkungan artinya kita harus selalu harus selalu menjaga kebersihan, ketertiban ya. Jangan coret-coret, jangan buang sampah di mana saja. Itu adalah bentuk cinta tanah air dalam menjaga lingkungan. Dan yang satu lagi, nama baik negara kita kalian juga harus dipertahankan. Jangan sampai negara kita namanya jelek. Misalnya dengan tingkah-tingkah kalian ya. Sekarang kan sosmed lagi ya. Misalnya kalian membuat konten yang aneh-aneh, ngomong yang aneh-aneh, itu kan bisa menjadi presiden buruk bagi negara kalian sendiri. Dan orang luar akan menganggap, ih, kok mani gitu ya Indonesia gitu ya. Oke. Paham sampai sini kalian? Paham. Iya. Paham. Ya, alhamdulillah. Kita lihat lagi. Nah, yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Sudah Ibu sebutkannya sebelumnya, yaitu sadar. Sadar kalau kalian itu memiliki negara, artinya kalian harus taat pada aturan negara. Sadar kalau kalian itu punya bangsa, artinya kalian harus menjaga nama baik bangsa kalian. Begitu ya. Dan yang ketiga, Pancasila. Nah, kalian pasti tahu apa itu Pancasila.
yaitu ideologi bangsa kita, Pancasila itu ya. Dan salah satunya adalah adanya ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya kita harus menjadi orang-orang yang bertuhan gitu. Pancasila kalian harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bermusyawarah itu ada di poin sila keempat. Misalnya kalau kalian ada pendapat kalau beda-beda dimusyawarahkan, artinya kalian sudah menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sudah Ibu bahas tadi ya, rela berkorban itu dalam bentuk fisik maupun non fisik. Non fisik ya seperti ini, kalian punya rasa cinta tanah air. Kalau fisik biasanya dalam keadaan perang gitu ya. Lalu memiliki kemampuan bela negara. Nah, artinya kalian memiliki mental yang kuat, memiliki kemampuan yang kuat untuk bela negara kalian. Gitu. Oke, next slide. Nah, nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, tadi sudah dibahas juga ya. Jadi, nasionalisme terbagi atas nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme, contoh Jerman pada Hitler. Ya, jadi boleh, sangat wajib, kita berhak cinta tanah air, kita berhak punya rasa nasionalisme, tapi ada batasannya. Jangan berlebihan, fanatik yang toksik. Paham maksudnya fanatik yang toksik? Boleh fanatik, tapi jangan sampai kita menyakiti orang lain. Jangan sampai kita mencintai berlebihan bangsa sendiri, lalu menganggap bangsa lain lebih rendah dibanding negara kita. Ya, misalnya itu adalah contoh dari nasionalisme yang chauvinisme. Nah, contohnya adalah Jerman. Kalian pernah baca cerita Hitler yang ada di Jerman, apa yang terjadi ya? Oh, ini contohnya Jerman. Coba ada yang tahu kenapa dikasih contohnya Jerman pada masa Hitler? Ada apa ya? Yo, siapa yang suka baca sejarah? Ya, gimana? Gimana? Ini contoh chauvinisme itu yaitu Jerman pada masa Hitler. Memang apa yang terjadi ya di Jerman pada masa Hitler? Ada yang tahu nggak? Perang Dunia I. Perang Dunia I, ya bagus. Lalu Hitler itu kenapa gitu? Kok jadi contoh chauvinisme gitu? Pernah dengar Hitler? Pernah dengar nggak Hitler? Pernah. Ah iya. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya di masa Hitler pada masa itu? Di Jerman pada masa itu kok dia jadi contoh chauvinisme? Apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Nah, jadi pada masa itu Hitler itu membantai para Yahudi ya. Nah, dia menganggap bahwa bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang kotor, yang pokoknya yang tidak beradab, sampai terjadi pembantaian atau genosida pada waktu itu ya, pada waktu Perang Dunia ke-1. Tapi sayangnya sekarang bangsa Yahudi malah menindas bangsa Palestina. Itulah contoh buruk dari kecintaan berlebih pada negara sendiri tapi merendahkan negara lain. Maka akan terjadi ketidaknyamanan, akan terjadi ketidakdamaian di dunia ini. Itulah bibit-bibit terjadinya kolonialisme, karena merasa bangsanya lebih dari negara lain. Oke, next. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Nah, ini yang benar. Jangan sampai kita menganggap negara kita paling bagus, negara lain paling jelek. Nah, oke, begitu ya. Next slide. Kita tunggu. Bapak host. Hai. Tes lagi ya. Hai. Halo. Masih di sini. Hello. Hai. Alhamdulillah. Oke, next.
Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Apa aja? 1. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Artinya kita harus punya kesamaan visi, kesamaan misi di antara semua suku bangsa, ya. Jangan sampai berbeda-beda aja. Orang iya kali itu, orang Jawa kemana visi misinya. Jadi kita harus sama, ya. Karena Indonesia itu terdiri dari, kalau tidak salah, 1.340 suku bangsa. Bayangin ya, kita ini sangat-sangat kaya dengan suku bangsa. Dan jangan sampai kita menjadikan beda suku bangsa itu adalah sebagai saingan. Jangan sampai, tapi harus dijadikan sebagai warna, sebagai kekayaan bangsa kita, ya. Lalu yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Ini udah jelas. Ketika ada perbedaan, di sana juga harus ada toleransi. Kalau tidak ada toleransi, kalau tidak ada rasa menghargai di antara satu sama lain, maka akan terwujud perpecahan, gitu ya. Paham kan apa itu toleransi? Apa itu toleransi? Paham? Yaitu sikap apa toleransi itu? Saling menghargai. Iya, benar sekali. Yaitu sikap saling menghargai ketika kita memiliki perbedaan, gitu ya. Ya. Next. Yang ketiga, memiliki rasa senasib, sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Jangan sampai kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang ada nun jauh di sana di Sulawesi, lalu terjadi bencana misalnya, bencana, lalu kita biarin aja lah, itu kan di Sulawesi, ngapain sih kita mikirin orang Sulawesi, kita mah kan tinggalnya di Jawa Barat, jauh-jauh. Benar nggak seperti itu, sikap seperti itu? Salah. Salah sekali. Masa ada orang sebangsa, jangankan sebangsa ya, beda negara aja, kalau misalnya terjadi bencana atau ketidakadilan, kita juga wajib untuk merasakan rasa senasib dan sepenanggungan, apalagi sesama bangsa Indonesia. Jangan melihat ras, jangan melihat suku, jangan melihat agama. Oke, next. Nah, kita lihat 4 hal yang kita harus hindari. Nih, ternyata ada 4 hal dalam semangat nasionalisme ini yang harus dihindari. Supaya semangat nasionalisme ini tetap terpupuk dengan baik. Apa itu? Yang pertama adalah sukuisme. Suku itu apa ya? Sukuisme. Enggak waktunya. Apa itu? Coba di-unmute dulu ya. Nah, sukuisme menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Nah, ini jangan sampai gitu. Aku kan dari suku A itu kan pada pintar-pintar, pada ini ya. Aku tidak mau bergaul dengan dia. Nah, itu baik nggak seperti itu? Pilih-pilih suku dan lain-lain. Nah, ini jangan sampai terjadi ya terhadap diri kita, karena itu akan merusak rasa semangat nasionalisme. Oke, next. Yang kedua adalah chauvinisme. Tadi sudah dibahas, yaitu menganggap bangsa sendiri paling unggul. Nah, kalian punya nggak temen yang suka K-pop? BTS-nya. Ada nggak yang BTS Army di sini? Ada, Bu. Ada. Nah, lalu temannya, karena dia itu sangat suka BTS, si temannya itu gini, naon sih BTS banget plastik, begituan orang Korea, gus, saya suka Indonesia gitu kan. Nah, jangan sampai kalian menghina negara lain kan. Itu artinya kalian sudah bertindak chauvinisme. Kalian sudah mengagungkan negara sendiri dan menganggap negara lain lebih, apa sih suka dengan ini, apa suka dengan BTS orang Korea. Nah, jangan sampai gitu ya. Kalian juga harus punya rasa tenggang rasa terhadap orang yang berbeda keinginan, berbeda hobi, berbeda kemauan dengan orang lain. Oke.
Next. Ekstremisme. Apa itu? Yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara. Kalau perlu kekerasan dan senjata. Oh, ini serem sekali. Tahu nggak kalian satu kasus ekstremisme yang ada di Indonesia? Coba sebutkan, ayo. Ayo, apa itu kasus ekstremisme yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Tidak ada? Kasus ekstremisme yang ada di Indonesia? Satu aja kasusnya. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Tawuran. Tawuran. Ekstrim banget ya. Tawuran. Karena dia menganggap, oh, grup saya, moge saya paling bagus. Terjadilah tawuran ya. Bang tawuran lah di daerah itu kan udah ekstrim banget kelakuan kayak gitu, jangan ditiru. Atau kalian nganggap, ayolah kita tawuran, karena sekolah kita paling bagus, paling jago-jago, paling jago kungfu, semuanya pasti kalah. Itu ekstremisme semua itu ya. Ekstrim itu kan sangat keterlaluan, jadi jangan seperti itu. Ada lagi contoh ekstremisme yang ada di Indonesia, apalagi ya? Misalnya Pembunuhan. Pembunuhan, penjarahan, pokoknya berhubungan kekerasan ya, atau pelaku bom ya. Pelaku bom itu juga ekstremisme, dia menganggap keyakinannya paling benar. Memang benar, harus begitu, tapi jangan sampai terorisme, jangan sampai kita merugikan orang lain. Kita harus merasa keyakinan kita paling benar, itu benar, tapi jangan sampai membuat kerusakan gitu ya. Itu sudah ekstrim sekali kalau sudah membuat kerusakan. Oke, next. Yang keempat adalah provinsialisme. Ini ada kata profil, berarti ada provinsi ya. Sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Sama aja ya, dia merasa provinsinya paling bagus, paling maju, paling lah pokoknya. Lalu dia ngerasa provinsi lain lebih rendah. Nah, itu provinsialisme ya. Rasisme, oke. Nah, ya pokoknya rasisme dan kayak gitu harus dihindarkan. Atau merasa ras paling bagus. Makanya ada kasus di Amerika ya, sampai ada slogan Black Lives Matter. Artinya orang Afrika, orang kulit hitam juga berhak untuk hidup gitu. Karena sudah terjadi diskriminasi waktu itu di Amerika ya, dengan terhadap kulit hitam beberapa waktu yang lalu ya. Nah, itu adalah contoh dari chauvinisme kalau tidak salah, yaitu menganggap bangsanya rasnya lebih tinggi dari yang lain. Oke, next. Sikap patriotisme adalah sikap rela berkorban segala-galanya, termasuk nyawa, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri patriotisme, 1, cinta tanah air. Tadi sudah dibahas ya, cinta tanah air. 2, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kalau kalian misalnya menjabat, kalau kalian nanti suatu saat menjadi pejabat negara misalnya ya, amin. Nah, ingat, kepentingan pribadi dan golongan harus dikesampingkan dulu. Kalian harus ingat akan kepentingan negara dan bangsa ya, dalam mengambil keputusan. Oke, next. Yang keempat adalah berjiwa pembaharu. Artinya kalian harus punya jiwa yang dinamis, yang selalu berubah dalam hal yang baik, selalu menemukan hal yang baru, selalu melakukan hal-hal yang baru yang belum dilakukan sebelumnya, tapi yang membangun gitu ya, itu pembaharu. Lalu tidak kenal menyerah dan putus asa. Jangan sampai kalian banyak merasa pesimis akan sesuatu. Ingat, dalam Islam juga kalau kita berpositif thinking, berpikiran baik kepada Allah, insya Allah itu juga itu artinya kita tidak pantang menyerah ya. Allah juga akan memberikan hal yang baik pada kalian. Kalau kalian berpikiran baik pada Allah, pada takdir dari Allah, maka kalian juga akan mendapatkan timbal balik yang baik juga. Karena kalian sudah berpikiran positif. Artinya tidak putus asa. Karena orang pesimis itu kan orang yang selalu berpikiran negatif. Ya, saya mau males ya, pasti ayeuna teh
hujan, saya tidak akan misalnya saya tidak akan bekerja hari ini karena pasti bekerja juga duit nak tidak akan sampai mencukupi kehidupan misalnya, lalu kalian diem aja. Nah itu kan sudah merupakan sifat yang pesimis. Jangan sampai putus asa. Terus kalian bekerja, jangan menyerah, jangan putus asa. Oke, itu adalah sikap patriotisme juga ya. Next. Oh, ternyata sudah berakhir ya slide-nya. Alhamdulillah. Thank you so much for all. Hai. Nice. Halo. Halo. Terima kasih pada pemateri yang kedua, yaitu Bu Heni Gusnain SP. Ya. Nah, sebelum berakhir, maka silakan pada anak-anakku kalau ada pertanyaan atau materi yang kurang dipahami, silakan untuk bertanya. Ya, silakan. Tapi satu persatu yang langsung dijawab sama pematerinya. Ya, silahkan. Kalau ada yang belum paham misalnya. Tentang kesadaran berbangsa bernegara, tentang bela negara ya. Mungkin ada yang belum paham? Oh iya, Bu Ani nambahin ya. Mungkin tuh Abdul Rauf tuh. Abdul Ya. Malik. Silakan. Abdul Rauf, silakan Abdul Malik. Lain, Pak. Ayo, silakan. Bertanya. Atau Alia Putri ini ada di layar, silahkan mau bertanya. Alisa Destiani juga silakan. Ayo nanya yang belum ngerti. Ya. Atau kalian bingung, si ibu tadi saja ngomong naon sih? Karena bingung kalian tidak bertanya. Ibu nggak caprak we, ngomong naonnya. Udahlah, saya mah cicing udah tengah arti. Jangan sampai gitu ya. Aduh, ibu teh udah ngebudah begini, masa masih belum ini? Tulut pan. Ya. Ini sengaja materinya nih. Ya. Silahkan. Ini sesi tanya jawab. Do you have any questions? Yes. Tulut pan. What is your question? Kalau bertanya dapat Please nilai ask. Gimana kalau ibu Supaya turul. Ya. Nasrul katanya, Bu. Silahkan, Nasrul. Atau yang ngomongnya boleh. Yang ngomongnya biasanya lebih semangat bertanya biasanya. Tong era Rul biasa lagi ngerapin. Iya, Bu. Arul, Bu. Ini nge-WA, Bu. Oh, tuh. Ya. Oh, silakan kalau mau bertanya nanti ada nilai plus dari pemateri dan dari ada kejutan-kejutan. Misalnya mau tanya jawab sama siswa, boleh, itu lebih bagus lagi. Ada yang bisa jawab nih pertanyaan ini. Nah, boleh. Kalian angkat tangan langsung jawab. Boleh ya. Nggak usah ibu aja yang jawab juga. Bagus itu ya. Sesama kalian saling tanya jawab. Yang kayak di pasar permen. Kata Bu Esti. Permen, Bu. Permen bikin aja. Nah, permen aja baranya, permen. Permen. Makasih. Ya. Udah sana. Aduh, adiknya ya. Adiknya mau nanya tuh. Ayo, silakan. Silakan. Atau kalian sudah paham semua materinya? Kayaknya sih paham semua ya. Ya, Bu lah, saya mah paham aja ngerah tereng. Allah, Bu. Tidak ada pertanyaan? Mana? Ya. Ini pada tidak diem ada. ya. Disimpulkan aja, Bu. Silakan untuk menyimpulkan sedikit, untuk menyimpulkan lah. Ya, jadi paling 2-3 menit. kesimpulannya kita sebagai bangsa, sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam bela negara ya. Karena itu sudah tercantum juga dalam undang-undang dan kita juga
pastilah mikir, masa ya sebagai warga negara kita tidak berandil gitu dalam membela negara. Dan bela negara untuk saat ini dalam situasi yang tidak perang berarti kita mengisi kemerdekaan dengan hal yang baik-baik. Ya, apa itu? Sebagai siswa kalian belajar dengan tekun, belajar dengan benar ya. Ikuti PJJ, jangan cuma hadir tapi juga harus kerjakan tugas-tugasnya ya. Dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa langsung tatap muka dengan segera supaya kalian menyerap ilmunya juga lebih paham ya kalau lewat tatap muka. Tapi juga jangan putus asa kayak tadi. Kalian juga harus tetap optimis meskipun PJJ kalian bisa untuk belajar, bisa mengikuti selama kalian ada niat dan kemauan. Juga berpikiran positif pada apapun ya. Jangan selalu pesimis. Oke, begitu saja kesimpulannya, Bapak, Pak Ece. Terima kasih, syukran jazilan. Thank you so much. Alhamdulillah, Ya. sama-sama. Untuk Bu Hesti dan Bu Heni yang sudah mengisi materi pada pagi hari ini menuju siang. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya dapat bermanfaat bagi anak-anakku dan bagi kita semua. Kemudian, ya, mangga Bapak mau pamit aja kalau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, thank you. Pengumuman untuk besok ya untuk anak-anakku. Yang pertama masuk ya on jam 8 tepat ya. Oke, jam 8 tepat. Kemudian untuk besok ada pemateri dari pengawas pembina Bandung Utara ya. Pengawas kita insya Allah akan memberikan penguatan tentang MPLS. Kemudian bagi yang terhalang dengan sinyal, ya kita usahakan semaksimal mungkin bisa mengikuti MPLS untuk hari besok. Kemudian ya nikmati aja dengan segala keterbatasannya, suaranya atau gambarnya ketika MPLS berjalan, karena memang sinyal dan jaringan itu tidak bisa diprediksi ya, terkadang baik dan tidak. Kemudian untuk besok materinya wawasan wiyata mandala akan disampaikan oleh Bu Febi, Ripsahani PSPD, kemudian kedua sadar hukum akan diberikan kepada Bu Mira Adhiri SPD. Kemudian untuk yang paling pertama itu materinya tolong semuanya hadir ya, yang tidak hadir pada hari ini. Insya Allah diisi oleh Ibu Pengawas Pembina bagi Bandung Utara. Ya, temanya adalah penguatan MPLS. Tentunya kamu juga selain dengan guru dan tetap hafal, tentunya kamu juga harus hafal dengan pengawas pembina kita. Ya, terima kasih atas atensi dan kehadirannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua, orang tua kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Salam sehat, salam pagi, salam sehat, salam antusias dari saya. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya pertemuan pada hari ini saya mohon maaf ya, mohon maaf segala keterbatasan, nikmati dengan segala keterbatasan teknologi dan sinyal jaringan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan besok atau lusa 2 hari lagi kita bisa menuntaskan MPLS ini ya dengan sinyal dan jaringan yang baik. Tentunya mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak juga untuk Bapak dan Ibu kalian supaya kita bisa menikmati, bisa melaksanakan MPLS di hari yang ketiga dan keempat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke operator ya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Ece yang sudah membantu dalam pelaksanaan PLS hari kedua, dan tadi juga terima kasih untuk Ibu Heni dan Ibu Hesti selaku yang memberikan materi. Mudah-mudahan adik-adik sekalian, dan terima kasih untuk orang tua yang sudah mendampingi juga selama 2 hari ya.
Jadi masih ada sisa 2 hari lagi ya. Saya konfirmasi ulang lagi bahwa untuk besok adalah materi dari Ibu Pengawas Pembina SMA Bunga Bangsa, Dr. Anda Ibu Ria Ratina, MED, ya, Provinsi Jawa Barat. Jadi mohon untuk besok jam 8 sudah on dan tolong diikuti dengan seksama dengan baik juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, paling itu aja informasinya. Terima kasih. Mudah-mudahan besok bisa ketemu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link absen saya share di grup ya. Oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Meli. Kalau luar atau kalau luar? Pak luar. Sok bubar. Sok bubar. Bubar.